Pembacaan firman Tuhan hari ini saya siapkan dari Mazmur 139, ayatnya yang ke-7 hingga ayat 12. Mazmur 139 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema renungan untuk hari ini berdasarkan beberapa ayat pembacaan firman Tuhan ini, maka saya siapkan tema, yaitu Tuhan mengawasi kehidupan kita. Tuhan mengawasi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap hati, kami siap hidup, kami siap pikiran kami, telinga kami, untuk mendengar firman-Mu, untuk merenungkan sabda-Mu, dan tuntun kami pula untuk kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Mari ya Tuhan, buka rahasia isi hati-Mu bagi kami, dan sabda-Mu kiranya dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan boleh kami hidupi dalam langkah hidup kami masing-masing. Berbicara lewat hamba, karena hamba sadar bahwa hikmat hamba adalah hikmat yang bodoh, hikmat yang terbatas, tetapi hikmat Tuhan yang ada pada hamba akan memampukan hamba berbicara atas nama Tuhan, dan Tuhan singkapkan rahasia isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang yang mengawasi hidup kita, duduk berdiri, tidur bangun, bahkan seluruh kehidupan kita diawasi oleh orang, ada dua kemungkinan. Mereka mengawasinya untuk hal yang baik, yaitu karena mereka mengasihi. Tetapi ada yang mengawasi juga karena ada rasa tidak suka dengan kehidupan kita, mengawasi karena ingin menjadikan hidup kita, langkah kita, buah kehidupan kita menjadi topik pembicaraan yang negatif, atau dalam arti mereka mengawasi untuk melihat hal-hal yang negatif, bukan yang negatif dari hidup kita. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini dan tema yang saya siapkan, bahwa Tuhan mengawasi hidup kita. Dia adalah Tuhan yang mengawasi kehidupan manusia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangan kasih-Nya di dalam sedetik sekalipun. Bahkan Dia adalah Allah yang mengetahui secara pasti, secara jelas, duduk berdiri kita, bahkan apa yang kita lakukan, entahkah itu tersembunyi di hadapan manusia, entahkah itu terbuka di hadapan manusia, bahkan pola pikir kita sekalipun Tuhan awasi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dia adalah Tuhan yang mengawasi seluruh kehidupan kita. Di dalam pembacaan ayat ke-7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melepaskan pengamatannya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengalihkan perhatiannya dari kehidupan kita. Apapun keadaan kita, baik ataupun buruk, sehat ataupun sakit, Tuhan awasi, Tuhan lihat, Tuhan kenal, bahkan Tuhan sangat tahu. Firman Tuhan mengatakan bahwa ke dunia orang mati sekalipun Tuhan ada dan mengawasi.
Kalau kita meletakkan tempat tidur kita di awan, dia tahu, dia lihat. Kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak bisa menyembunyikan diri kita dari hadapannya. Bahkan pikiran kita sekalipun itu sangat terbuka jelas di hadapan Tuhan. Sebelum kita berpikir, sebelum kita memikirkan tentang sesuatu, itu pun Tuhan sudah tahu. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jika kita mendaki ke langit, dikatakan bahwa di sana Tuhan ada. Daud berkata, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Tuhan ada. Dan jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan Tuhan akan menuntun dan tangan kanan Tuhan memegang Daud. Dalam keadaan dan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raja Daud, sungguh dia sadar, dia tahu bahwa tidak ada yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan Tuhan. Dan tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Tidak ada yang terlepas dari perhatiannya Tuhan. Bayangkan, sampai ke dunia orang mati sekalipun, Daud berkata bahwa di situ pun Tuhan ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang kedua dijelaskan. Ayat 1, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Bahkan Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang maha mengerti. Dia Tuhan yang maha melihat, maha menyelidiki. Dan dia adalah Allah yang mengawasi langkah hidup kita. Saudara-saudara, kalau demikian, maka apapun yang kita perbuat, entahkah itu hal yang baik ataupun yang jahat, entahkah itu hal yang menyukakan hati Tuhan atau mengecewakan hati Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dan tidak bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Adam setelah jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, mereka melihat kehidupan mereka melihat ketelanjangan mereka. Mereka tahu keberdosaannya. Mereka tahu bahwa mereka telah jatuh. Karena itu, Adam, mereka berlari bersembunyi. Mereka takut. Mereka bersembunyi di balik pohon. Mereka mengira bahwa di tempat persembunyian mereka, di balik sekat tempat mereka bersembunyi, Allah tidak melihat mereka. Allah tidak mengetahui kalau mereka telah melakukan dosa. Karena itu Abraham berusaha untuk bersembunyi. Dan ketika Tuhan masuk ke dalam taman itu, dan Tuhan mulai memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam berada? Apakah Tuhan tidak tahu tempat persembunyian Adam? Apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam sedang bersembunyi dalam ketakutannya karena telah melakukan pelanggaran atas titah dan perintahnya Tuhan? Tuhan tahu di mana Adam bersembunyi. Tuhan tahu alasan Adam bersembunyi. Tetapi Tuhan memanggil Adam. Ini membuktikan bahwa inisiatif Tuhan untuk mencari Adam yang telah terhilang dari hadapan Tuhan. Terhilang dalam persembunyian karena ketakutannya. Ketika Adam katakan, aku takut. Ketika aku dengar
bunyi langkahmu. Tuhan bertanya, apakah engkau telah makan buah pohon laranganku? Apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam telah memakan buah pohon kehidupan? Tuhan sangat tahu. Tuhan teramat tahu. Tetapi Tuhan butuh kejujurannya Adam. Persembunyian Adam tidak menjadi sekat atau jarak yang membuat Tuhan tidak melihat mereka. Persembunyian Adam di balik ketakutannya tidak membuat Tuhan untuk tidak mengerti, untuk tidak mengetahui langkah Adam bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar, telah melanggar perintahnya Tuhan. Yunus, ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan kepada orang Niniwe bahwa dosa dan kesalahan Niniwe, kejahatan Niniwe telah sampai kepada Tuhan. Yunus, dia lari bersembunyi. Dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Benarkah Yunus jauh dari hadapan Tuhan? Benarkah jarak yang telah ditempuh oleh Yunus, langkah dan sikap tindakan Yunus untuk berlari menjauhi Tuhan, benarkah telah membawa dia kepada tempat yang mana Tuhan tidak bisa menjangkau dia? Saudara yang diberkati Tuhan, seberapa mil jauhnya perjalanan Yunus, seberapa mil jauhnya langkah Yunus berlari dan bersembunyi dari Tuhan. Di sana Tuhan ada. Dan ketika Yunus masuk naik ke kapal, dan dia tidur di tempat yang sangat tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Benarkah Yunus tidak bisa Tuhan lihat? Benarkah Tuhan tidak tahu kalau Yunus ada di dalam kapal itu? Tuhan tahu. Justru Tuhan melihat keadaan Yunus di sana. Dan Tuhan tidak mau Yunus tinggal terus di dalam persembunyiannya. Tuhan tidak mau untuk Yunus tetap ada di dalam situasi dan kondisi di mana dia merasa persembunyian itu adalah tempat yang aman dari pengamatannya Tuhan. Tuhan awasi Yunus. Tuhan melihat Yunus. Karena Tuhan awasi dan melihat Yunus, maka di dalam penentuan Tuhan jugalah ketika undian itu jatuh pada Yunus. Dan Yunus harus dilemparkan ke dalam laut. Itu karena penentuan Tuhan. Itu karena Tuhan melihat hati Yunus dalam ketakutan, hati Yunus di dalam sikap atau di dalam rasa yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam penentuan Tuhan, ketika Yunus dilempar ke dalam laut, apakah Yunus sudah jauh dari hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Yunus, dalam ukuran manusia, dilempar ke dalam laut, harapan hidup sangat tipis. Yunus ketika dilempar ke dalam laut, berpikirlah dia, berakhirlah kehidupannya. Tetapi sesungguhnya, di dunia orang mati, sekalipun tempat tidurku kutaruh di sana, engkau pun di sana. Penentuan Tuhan bagi Yunus, mengirim seekor ikan besar dan mengamankan Yunus di dalam perut ikan, sehingga Yunus tidak diapa-apakan oleh ikan-ikan buas yang lain, sehingga Yunus tidak dililiti oleh maut dan kematian di dalam laut.
Tuhan sembunyikan Yunus dalam perut ikan selama 3 hari. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Yunus mengatakan, ketika Yunus ada di dalam perut ikan, dia dililiti oleh maut, oleh bayang-bayang maut. Tapi benar, di sana pun Tuhan ada. Dan ketika Yunus berdoa, pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan dibuktikan kepada Yunus. Tuhan mengetahui kalau kita duduk atau berdiri. Tuhan mengerti pikiran kita. Tuhan tahu posisi Yunus. Tuhan sangat mengerti tentang pikiran Yunus. Karena itu, Tuhan amankan Yunus dalam perut ikan dan dilempar ke darat, dimuntahkan ke darat. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada sekat yang menutup pengamatan Tuhan dari hidup kita. Tidak ada sekat, tidak ada tembok, tidak ada ruang yang bisa menutup kehidupan kita dari Tuhan. Tidak ada sekat atau apapun yang bisa menutup perbuatan kita dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari pengetahuannya Tuhan. Tidak ada yang bisa berlari menjauh dari hadapan Tuhan. Sekalipun menurut kita itu tidak Tuhan tahu. Sekalipun menurut kita, kita sembunyikan itu di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan sungguh terbuka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memeriksa hidup kita ketika kita berjalan, ketika kita berbaring. Bahkan dikatakan, segala jalanku kau pahami, kau maklumi. Itu kata Daud. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bayangkan, sebelum kita ucapkan, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah mengetahuinya. Mungkin ketika ada dalam persoalan hidup, ketika kita ada di dalam kondisi hidup yang membuat kita takut, yang membawa kita kepada kekhawatiran, yang membawa kita kepada kelumpuhan semangat, yang membawa kita kepada asa yang hampir habis. Ingat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti pikiran kita, Tuhan memahami, Tuhan memaklumi. Dan tidak ada sejengkal pun, tidak ada setitik pun dari pikiran kita yang tidak Tuhan ketahui, yang tidak Tuhan mengerti, yang tidak Tuhan pahami. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami. Anak Tuhan tidak pernah dapat bergerak di luar jangkauan perhatian, bimbingan, dan kekuatan Allah yang menopang kita. Pada ayatnya yang ke-10, di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ayatnya yang ke-10 sebagai kunci untuk memahami ayatnya yang ke-7, bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana kita dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan, kemana kita dapat lari dari hadapan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan ada di sana dan memegang kita. Ia bersama dengan kita dalam segala situasi, di dalam segala sesuatu yang dibawakan masa kini dan masa depan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita bangga, karena kita memiliki Tuhan yang setia mengawasi kehidupan kita. Ketika kita jatuh,
Dia mengawasi kita dan Dia mengangkat kita. Ketika kita berbuat dosa, kita jatuh ke dalam dosa, Dia sedang mengawasi kita. Dan di dalam kasih-Nya itu, Dia tidak hanya sekedar mengawasi, tetapi Dia menuntun kita untuk keluar, untuk bangkit kembali dari kegagalan dan kejatuhan kita. Di dalam keterpurukan kita, Dia mengawasi kita. Dan di dalam kasih yang mengawasi itu, Dia memberi penghiburan, Dia mengokohkan kita, Dia menopang kita. Dikala kita sakit, Tuhan mengawasi kita. Dan Dia yang adalah dokter di atas segala dokter itu, tabib di atas segala tabib, memulihkan kita. Ketika kita sudah hampir tiada harapan, Tuhan sedang mengawasi kita. Dan Dia mengawasi kita dalam cinta dan kasih. Dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar untuk masalah hidup kita, Dia sedang awasi kita. Dan Dia mengawasi kita dengan cinta, dan cinta itulah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita merasa sendirian, Dia mengawasi, tidak hanya mengawasi tetapi Dia menemani kita. Dia memberi penghiburan, Dia memberi kekuatan, dan Dia menjadi sahabat yang sejati. Ketika kita sedang menangis, Dia mengawasi kita. Dia tahu apa yang menjadi dasar daripada duka cita dan tangisannya kita. Dia mengawasi, Dia mengetahui, Dia memakluminya. Dan Dia menyeka air mata kita. Dia menghapus air mata kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih, yang penuh kelembutan. Ketika kita tersingkir atau kita disingkirkan, ketika kita tidak disukai oleh orang lain, ketika kita diremehkan, ketika kita diacuhkan, ketika kita tidak dihargai, Tuhan sedang mengawasi itu. Tuhan sedang melihat keadaan kita. Tuhan sedang mengenal hati kita. Dia sedang mengetahui pikiran kita. Dia sedang mengerti dan Dia mengetahui, melihat seberapa mampunya kita menghadapi keadaan yang ada, tekanan-tekanan yang ada. Dia mengawasinya. Dan Dia akan menopang kita. Tangan kasih-Nya sedang merangkul kita. Jari jemarinya dengan lembut sedang memeluk kita, sedang membelai kita. Ketika kita dalam kekurangan, ketika ekonomi kita merosot, ketika kita kehilangan pekerjaan karena pandemi corona, ketika keuangan kita tidak memungkinkan, ketika aliran-aliran mata air berkat itu kita rasa tersendat-sendat, Tuhan awasi, Tuhan sedang lihat, semua itu ada dalam pengamatan Tuhan, semua itu ada di dalam perhatiannya Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun, tidak ada satu titik pun yang terlewati dari perhatiannya Tuhan, dari pengawasannya Tuhan. Dan ketika Dia mengawasi, Dia menopang kita, Dia menolong kita, Dia mengangkat kita, memberi kelegaan kepada kita. Apa yang sedang kita hadapi? Kemelut apa yang sedang kita alami? Tuhan mengawasi, Tuhan menuntun, Tuhan menopang, Tuhan mengangkat. Dan Tuhan merangkul kita dengan rangkulan kasih-Nya. Karena itu, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa bahwa kita telah kehilangan arah. Jangan pernah merasa bahwa kegagalan hari ini akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi kegagalan kita hari ini adalah kegagalan yang terjadi dalam pengawasan Tuhan. Dan kegagalan itu adalah langkah awal dari keberhasilan.
yang ada di depan yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Puji Tuhan, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sungguh dahsyat, heran, dan ajaib. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang maha hadir di mana kita ada. Dia Allah yang maha mengerti ketika kita ada di dalam keterpurukan. Ketika kita ada dalam tekanan. Dia Allah yang menjangkau kita ketika kita merasa tidak berdaya. Kita bangga karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bangga karena kita menjadi milik Tuhan. Karena itu jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah untuk kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik jua pun. Dia Allah penjaga Israel, tidak pernah terlelap sedetik jua pun. Dia adalah Allah yang juga menyertai kita. Di dalam tiang awan, tiang apinya, sayap pengasihannya menudungi kita. Jubah kasihnya membungkus kehidupan kita. Dan tangan kasihnya sedang menopang kita untuk kita tetap berdiri tegap, untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap memiliki sukacita sekalipun di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan. Bahwa Tuhan terlalu baik untuk hidup kami. Bahwa Tuhan terlalu ajaib untuk hidup kami. Bahwa Tuhan terlalu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu mengawasi kehidupan kami dalam setiap langkah hidup kami. Engkau Allah yang sangat mengerti dan memahami pikiran kami. Engkau Allah yang sangat mengetahui segala letak perjalanan kehidupan kami, posisi hidup kami. Bahkan ya Tuhan, ketika kami berusaha untuk berlari menjauhi Roh-Mu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Roh-Mu senantiasa menuntun kami, bahkan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya untuk hari ini. Tangan Tuhan menopang dan terkadang atas kami, menuntun kami. Bahkan berkat-berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Mata pengasihan-Mu tertuju kepada kami. Dan kami tidak sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami sekalian. Berkati perjuangan kami. Berkati niat hati kami Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Berkati kami dengan hati yang mau bertahan di hadapan Tuhan. Sampai kepada akhir perjalanan hidup kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan tetap menyertai kami. Bertahan untuk tetap mengasihi kami, menuntun, menyertai kami, melindungi kami. Biarlah kami pun tetap memiliki komitmen untuk kami setia dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Memberkati saudara-saudara yang ambil bahagian di dalam channel hamba. Biarlah ya Tuhan, mereka terus diberkati, mereka dituntun, mereka dipelihara, diberkati oleh Tuhan melalui channel ini, melalui renungan-renungan yang mereka dengar dari channel ini. Tuhan biarlah senantiasa hidup mereka tetap kuat dan di dalam keyakinan bahwa pengawasan dan penyertaan Tuhan akan menuntun mereka kepada satu kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Akhirnya hamba mohon kiranya berkat damai sejahtera dari Allah, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan yang ketat dari Roh yang Kudus akan menyertai kehidupan kami semua, baik kami yang berbicara
maupun kami yang mendengar. Mulai detik saat ini, kami ada dalam penyertaan yang ketat. Haleluya. Amin.